Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 26. Selamat mendengarkan. Katakan padaku, Amelia, ada yang bisa saya bantu? Tanya David. Tidak bisakah aku datang kepadamu jika aku tidak membutuhkan bantuan? David, tanya Amelia. Kamu bisa mengirimiku SMS atau meneleponku. Kenapa kamu datang ke kelasku untuk mencariku? David, aku membantumu. Jangan anggap remeh apa yang telah saya lakukan. Oh, tolong aku. Bagaimana Anda membantu saya? Tanya David. Amelia berpikir sejenak dan menjawab. David, pikirkan saja. Karena apa yang terjadi beberapa hari yang lalu. Semua orang akan berkata, lihat, itu David Liddell. Pacarnya telah dicuri darinya beberapa hari yang lalu dan dia bahkan pingsan setelah muntah darah. Setiap kali Anda muncul. Tapi setelah aku datang untuk mencarimu, diskusi mereka akan berubah dari itu menjadi membahas apakah kamu dan aku bersama. Mana yang menurutmu lebih baik? Setelah David memikirkannya, dia merasa bahwa Amelia benar. Terima kasih banyak. Amelia, tidak perlu berterima kasih padaku. Saya belum berterima kasih kepada Anda karena memberi saya begitu banyak hadiah. Mencegah saya berkencan dengan Leo. Dan juga untuk makanan gratis. Petik 2. Namun, Amelia, apakah kamu tidak takut reputasimu akan hancur? Tidak apa-apa, saya berutang ini kepada Anda, kata Amelia dengan acuh tak acuh. David dan Amelia terus berjalan-jalan di sekitar lapangan saat mereka berbicara tentang segalanya dan tidak ada apa-apa. Namun, tindakan Amelia yang datang ke kelas untuk mencari David dan kemudian mengikutinya dengan patuh menyebar seperti api. Kampusnya hanya begitu besar. Dan ini melibatkan salah satu dari 3 dewi. Jadi, kecepatan penyebarannya sangat cepat, tentu saja. Beberapa di antaranya berkat musketier lainnya. Komunikasi sangat nyaman sekarang dan saat mereka memposting ini di Instagram, semua orang akan tahu. Versi yang paling cepat beredar dan juga yang paling terkenal adalah bahwa 3 hari yang lalu, Leo mencuri pacar David Sarah dan menyebabkan David pingsan setelah muntah darah. 3 hari kemudian, David memenangkan Amelia, dewi yang telah Leo kejar selama berbulan-bulan. Wajah Leo ditampar ke kiri dan ke kanan. Banyak orang awalnya tidak percaya ini. Amelia dikejar oleh begitu banyak pria kaya dan tampan dan dia tidak pernah berakhir dengan siapapun. Jadi bagaimana David yang miskin ini memenangkannya? Namun, ketika mereka melihat David dan Amelia berjalan-jalan di lapangan kampus, mereka tidak punya pilihan selain menerima kenyataan ini. David ingin berjalan-jalan di sekitar lapangan dengan Amelia dan kemudian berpisah dengannya. Namun, dia tiba-tiba ingat bahwa ini adalah istirahat makan siang. Jadi tentu saja, dia mengundang Amelia untuk makan siang dengannya. Tentu saja Amelia tidak akan menolak. Dengan itu, mereka berdua berjalan keluar dari kampus bersama-sama. Banyak orang melihat adegan ini, termasuk Leo dan Sarah. Ketika Leo melihat David dan Amelia berjalan keluar dari kampus bersama-sama, dia hampir menerobos ke arah mereka dengan amarah yang membabi buta. Tetapi akhirnya, dia berhasil menghentikan dirinya sendiri. Dia tahu dia akan lebih terhina jika dia pergi. Ketika dia mengingat bagaimana dia menghabiskan 6 atau 7 juta tetapi masih tidak memenangkan Amelia dan sebaliknya dia dimenangkan oleh orang miskin seperti David. Siapapun bisa membayangkan bagaimana perasaan Leo sekarang. Dia bahkan merasa lebih buruk daripada perasaan David 3 hari yang lalu ketika dia dicampakkan. Leo melambaikan tangannya dan langsung kembali ke asramanya. Dia kehilangan nafsu makannya. Dan Sarah berdiri di tanah sendirian. Tampak sedikit kesepian. Ketika Sarah melihat David dan Amelia meninggalkan kampus sambil mengobrol dan tertawa, dia hancur. Awalnya, dia adalah orang yang selalu berada di sisi David. Tetapi dia mendorongnya ke pelukan orang lain. Lebih sering daripada tidak, seseorang hanya akan menghargai beberapa hal ketika mereka kehilangannya. Dia selalu berhati-hati setiap kali dia bersama Leo karena dia takut membuatnya marah. Namun, ketika dia bersama David, David adalah orang yang berhati-hati dengannya. Dia segera diturunkan dari seorang putri menjadi pelayan. Ini juga memungkinkannya untuk mengakui pengorbanan yang dilakukan David untuknya dalam 4 tahun hubungan mereka. Sof benar. Saya tidak pernah bisa menemukan orang lain yang mencintai saya sebanyak David dalam hidup ini lagi. Namun, saya tidak bisa memutar kembali waktu.
Akulah yang menghancurkan kebahagiaanku. Dengan itu, Sarah berbalik dan pergi dengan air mata di matanya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 27. Setelah keduanya selesai makan, mereka beristirahat di Golden Leaf Hotel. Tentu saja, David sedang beristirahat di kantor ketua sementara Amelia mendapat kamar presidensial. Namun, karena ketua ada, dia tidak perlu mengeluarkan 1 sen pun. Mereka berdua kembali ke kampus bersama selama kelas sore. Mereka pergi makan siang sekitar 2-3 jam, yang membuat imajinasi semua orang menjadi liar. Sore berlalu dalam sekejap mata. David berkeliaran di sekitar kampus. Memang, seperti yang dianalisis Amelia, semua orang berubah dari memandangnya dengan jijik menjadi menatapnya dengan iri. David berjalan kembali ke Golden Leaf Hotel. Ketika dia memasuki pintu, 4 pelayan tinggi membungkuk dan menyapanya seperti biasa. "Halo, Tuan Liddell." Ketika dia berjalan ke lobi, manajer lobi yang baru diangkat berlari dan membungkuk juga. "Tan, Liddell. Halo, lain kali jangan terlalu sopan padaku. Kami keluarga. Anda dapat melanjutkan bisnis Anda. Saya bisa naik sendiri," kata David kepada manajer lobi yang baru. "Baiklah, Tuan Liddell." David kemudian berjalan ke dalam lift dan menghilang dari lobi. Namun, dia tidak memperhatikan seorang wanita cantik mengawasinya dari ruang tunggu yang disiapkan untuk para tamu di lobi. Taraf Smith telah duduk di ruang tunggu yang khusus disiapkan untuk para tamu Golden Leaf Hotel selama sekitar 1 jam. Dia adalah mahasiswa tahun ketiga di Departemen Akting Universitas Multimedia South River. Biasanya, para siswa di Departemen Akting akan mulai menggunakan sumber daya mereka untuk mencoba yang terbaik untuk mendapatkan beberapa peran untuk diri mereka sendiri dalam film ketika mereka berada di tahun ketiga mereka. Ini agar mereka dapat membangun fondasi untuk karir akting mereka setelah lulus. Teman-teman sekelasnya mulai berakting di beberapa film. 2 dari mereka bahkan mendapat peran sebagai pemeran utama wanita pendukung dan cukup populer sekarang. Namun, Taraf tidak pernah mendapat peran dalam 3 tahun studinya. Dan ini bukan karena dia tidak cantik. Itu adalah kebalikannya. Dia juga salah satu mahasiswa paling cantik di jurusan akting di Universitas Multimedia dalam hal penampilan dan tubuhnya. Alasan dia tidak pernah mendapat peran adalah karena dia memiliki batasan. Dia tidak akan pergi dan menyenangkan para direktur dan investor itu hanya untuk mendapatkan peran. Tentu saja, yang paling penting adalah dia punya uang. Orang tuanya adalah pengusaha dan meskipun bisnis mereka tidak sebesar itu, mereka juga memiliki aset yang bernilai puluhan juta. Karenanya, dia tidak pernah kekurangan uang saat tumbuh dewasa. Dan tentu saja, dia tidak akan mengkhianati martabatnya untuk sebuah peran. Ini tidak seperti siswa dengan latar belakang yang tidak begitu kaya. Karena mereka tidak hanya akan mengkhianati martabat mereka hanya untuk kesempatan. Kadang-kadang mereka bahkan akan menjual tubuh mereka. Sebenarnya, seorang sutradara memperhatikannya ketika dia berada di tahun ketiganya. Dia akan memberinya peran pendukung dalam filmnya. Tetapi dia harus makan malam dengan para investor. Dia tidak berpengalaman. Jadi dia tidak banyak berpikir dan berpikir itu hanya makan malam. Direktur dan investor terus memintanya untuk minum tetapi dia menolak semuanya. Tanpa diduga, saat dia sedang makan, investor mulai menyentuh pahanya. Pada akhirnya, dia menuangkan segelas air ke wajah investor. Sementara direktur sangat marah sehingga wajahnya menjadi gelap. Dia bahkan mengatakan dia akan mengusirnya. Sejak hari itu, tidak banyak sutradara yang memintanya untuk bergabung dengan film mereka. Baru pada hari ini dia menerima telepon dari seorang sutradara terkenal dan dia berkata bahwa dia bisa memberinya peran pendukung sebuah film dengan investasi 100 juta. Namun, dia perlu bertemu langsung dengannya untuk membicarakannya. Dia merenung sejenak sebelum memutuskan untuk bertemu dengannya. Namun, ketika dia sampai di Golden Leaf Hotel, dia tidak menerima telepon darinya. Jadi dia hanya bisa duduk di ruang tunggu dan menunggu. Kemudian, kedatangan David menarik perhatiannya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 28. Saat David memasuki pintu, 4 pelayan membungkuk padanya. Meskipun dia duduk agak jauh, Taraf tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan. Tetapi mereka terlihat sangat hormat. Kemudian, manajer lobi juga bergegas untuk membungkuk padanya.
Taraf duduk di ruang tunggu selama lebih dari 1 jam dan ada sekitar 20 atau 30 kelompok orang yang keluar masuk hotel. Namun, tidak ada pelayan yang membungkuk pada mereka. Oleh karena itu, Taraf menduga David memiliki latar belakang yang mengejutkan atau putra pemilik hotel. Atau bahkan mungkin keturunan salah satu pemegang saham. Namun, ini tidak ada hubungannya dengan dia karena dia hanya ingin tahu. Saat ini, dia masih menunggu panggilan. Sekitar setengah jam kemudian, telepon Taraf akhirnya berdering. "Halo, Direktur Peters, di mana Anda?" "Saya sudah di hotel," tanya Taraf setelah mengangkat telepon. "Nona Smith, saya minta maaf karena membuat Anda menunggu begitu lama. Anda harus datang ke kamar 15-1 sekarang. Saya akan menunggu di sini." Suara Direktur Peters datang dari telepon. "Ada apa, Direktur Peters? Tidak bisakah kita bicara di sini, Miss Smith? Anda harus tahu apa yang akan kita bicarakan adalah rahasia dagang. Bagaimana jika investor tidak ingin berinvestasi lagi jika tersiar kabar, Direktur Peters? Saya pikir lebih baik kita bicara di sini. Sama halnya jika kita mendapatkan kamar pribadi. Tidak ada yang akan tahu." "Astaga, Nona Smith. Anda harus tahu bahwa ini adalah film dengan kumpulan investasi 100 juta dolar. Peran pendukung adalah karakter yang sangat penting dan banyak orang mengincar peran ini. Saya telah menghabiskan banyak waktu dan energi untuk mendapatkannya untuk Anda. Anda harus mengambil kesempatan ini. Jika Anda tidak datang, saya akan menghubungi orang lain." Petik 2. Hubungi orang lain kalau begitu. "Selamat tinggal," kata Taraf sebelum menutup telepon. Apa lelucon? Dia bukan seorang pemula yang tidak tahu apa-apa. Sekarang hampir gelap. Jadi apakah dia masih bisa keluar dengan utuh jika dia masuk ke kamar? Setelah Taraf menutup telepon, dia mengambil tasnya dan meninggalkan hotel. Setelah itu, dia memanggil mobil dan kembali ke kampus. Jual tubuhnya dengan imbalan peran pendukung, bermimpilah, di lantai 15 Golden Leaf Hotel. Ini adalah Presidential Suite dengan standar tertinggi di hotel. Harga satu malam adalah $66.666. Di dalam ruangan, selain Simon Peters, yang berusia 30-an, ada juga seorang pria parubaya berusia 40-an, dan seorang wanita berusia 20-an yang berpakaian sebagai sekretaris. Setelah Taraf menutup telepon, wajah Simon berubah dari pucat menjadi gelap karena marah. "Sutradara Peters, bagaimana mungkin seseorang berani menolak Anda dengan reputasi Anda di industri film? Apakah dia tidak ingin berada di industri ini lagi?" Pria gemuk parubaya yang pendek dan tampak kaya itu berkata, "Tan Gomez, gadis itu masih perawan, dan dia tidak tahu aturan industri. Saya pikir keluarganya juga punya uang. Jadi dia belum memutuskan untuk masuk ke industri ini," kata Simon. "Perawan katamu, ini bagus. Aku suka gadis seperti itu. Bisakah kamu mendapatkan dia untukku? Saya akan menginvestasikan 20 juta lagi," kata Hector Gomez. "Tan Gomez, itu mungkin agak sulit. Anda baru saja mendengarnya. Gadis ini tidak akan terombang-ambing," kata Simon tanpa daya. "Kami akan membiarkan dia menjadi pemeran utama wanita. Saya ingin melihat apakah dia bisa menahan godaan ini. Tapi peran utama wanita sudah diberikan kepada Mary Ken. Jika kita ingin mengubah ini pada menit terakhir, dia tidak akan senang. Kami belum menandatangani kontrak. Jadi kami masih bisa berubah kapan saja kami mau. Jadi bagaimana jika dia tidak bahagia?" Hector berkata dengan acuh tak acuh. "Aku akan mencoba yang terbaik, bukan yang terbaik. Kamu harus." Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 29. Saat ini, Simon dengan marah mengutuk dalam hatinya. Kapitalis menjijikkan ini. Mereka selalu memerintah orang lain untuk keuntungan mereka sendiri. Terlebih lagi, Hector secara serius meminta seorang siswa tahun ketiga yang masih bersekolah dan belum pernah bermain film sebelumnya untuk menjadi pemeran utama wanita dari sebuah film dengan investasi 100 juta dolar. Dia bahkan meminta Alistair untuk mengisi peran pendukung. Sial. Jika kabar ini tersiar, dia akan diserang oleh penggemar Mary. Jika keterampilan gadis ini bagus, maka itu akan tetap baik-baik saja karena dia akan meledak dalam semalam. Namun, jika keahliannya tidak, maka dia akan menghancurkan seluruh film. Ketika itu terjadi,
investor tidak hanya tidak bisa mendapatkan kembali biaya mereka, akan ada berbagai macam kritik di luar sana. Pada akhirnya, Simon yang akan bertanggung jawab atas semua ini. Meskipun dia mengutuk Hector ke neraka di dalam hatinya, dia masih memiliki senyum pandering di wajahnya. Dia berkata, "Jangan khawatir, Tuan Gomez. Saya pasti akan menemukan cara untuk menyelesaikannya." Petik 2. Dia tidak punya pilihan. Siapapun yang memiliki uang di zaman sekarang ini akan menjadi tuannya. Meskipun dia cukup terkenal di industri ini, dia tidak pada tahap di mana dia bisa mengabaikan para kapitalis ini. Itu adalah hak istimewa yang hanya bisa dimiliki oleh sutradara terbaik. Jika sutradara seperti itu ingin membuat film, mereka hanya perlu membocorkan beberapa informasi di luar sana dan semua jenis alister atau bahkan aktor dan aktris terbaik akan berkerumun. Selain itu, kapitalis yang tak terhitung jumlahnya akan pergi ke pintu mereka memohon mereka untuk menggunakan uang mereka. Ini karena investor yang dipilih direktur nantinya akan menghasilkan banyak uang. Mereka tidak hanya dapat menghasilkan banyak uang, tetapi perusahaan mereka juga akan makmur. Ini adalah cara para kapitalis. Selama seseorang memberi mereka keuntungan, mereka akan bersikap sopan kepada mereka. Simon juga bekerja menuju arah ini. Dia rindu menjadi sutradara seperti ini bahkan dalam mimpinya. Sore berikutnya, Patrick memberitahu David bahwa kencan buta akan diselenggarakan di Golden Leaf Hotel dan dia juga memberitahu David untuk tidak terlambat. David mengirim pesan ke Pearl memintanya untuk memberitahu semua staf untuk memperlakukannya sebagai tamu biasa ketika dia pergi ke hotel. Dia tidak ingin berita ini menyebar. Setelah kelas sore, David pergi ke Golden Leaf Hotel dan menunggu di kantor ketua. 3 musketeer lainnya masih perlu mandi dan berganti pakaian. Taraf datang ke hotel sekali lagi. Kali ini, dia tidak di sini untuk bertemu direktur manapun. Sebagai gantinya, dia menghadiri makan malam yang dirawat olehnya, pacar baru teman sekamar Madison Johnson. Mereka berempat berdiri di pintu masuk Golden Leaf Hotel sambil menunggu Patrick dan kawan-kawan. "Madi, apakah pacarmu benar-benar mentraktir kita makan malam di sini? Kami hanya bercanda. Kemarin, mengapa kita tidak pergi ke tempat lain?" Teman sekamar lainnya, Eliza Goldman, bertanya. Kemarin, mereka mendengar bahwa pacar baru Madison ingin mentraktir mereka makan malam dan dia meminta mereka untuk memilih tempat. Kemudian, mereka dengan santai menyebutkan Hotel Daun Emas. Namun, mereka tidak berharap dia benar-benar mentraktir mereka makan malam di sini. "Liz, tidak apa-apa, percaya saja padaku. Bagaimana dia bisa menjadi pacarku jika dia bahkan tidak mampu membeli makanan?" "Madi, pacarmu sepertinya hebat. Dia pasti dari keluarga kaya. Aku sangat iri. Bisakah Anda bertanya kepadanya, apakah dia memiliki teman kaya lain yang masih lajang sehingga kami bisa mengenal mereka?" Teman sekamar lain, Rosalie King bertanya, "Meskipun dia mentraktir kita makan malam-malam ini, dia juga akan membawa beberapa teman sekamarnya. Kemudian, Anda dapat melihat apakah ada orang yang Anda sukai. Saya dapat membantu mengatur kalian." Jawab Madison, "Apakah teman sekamarnya sekaya dia? Jangan bilang mereka semua miskin. Saya tidak punya ide." "Rosie, berhentilah bermimpi tentang mendapatkan pacar yang kaya sepanjang waktu. Tidak buruk juga menemukan yang potensial." Sela taraf. "Taraf, kami tidak sama denganmu. Keluarga Anda dimuat. Jika Anda tidak dapat menangani dunia nyata, Anda dapat kembali ke bisnis keluarga Anda dan mewarisi ratusan juta aset. Bagaimana kami bisa dibandingkan denganmu? Kamu tahu untuk mengetahui bahwa akhir terbaik bagi orang-orang seperti kita adalah menemukan pria kaya yang mencintai kita. Saya bahkan tidak tahu berapa banyak kesulitan yang harus saya tanggung untuk menjadi bintang. Saya bahkan mungkin berakhir tanpa apa-apa." Petik 2. Jangan terlalu pesimis. Tidak. Tapi siswa tanpa latar belakang seperti kita harus makan malam, minum, atau bahkan tidur dengan seseorang untuk mendapatkan peran. Pada akhirnya, Anda mungkin bahkan tidak menjadi terkenal setelah mengorbankan diri sendiri. Jadi, saya tidak ingin menjadi bintang lagi. Saya hanya ingin menemukan orang kaya dan menjalani hidup saya dengan damai. Taraf tidak punya cara untuk membalas lagi karena kebenaran dari masalah ini seperti yang dikatakan Rosalie. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 30. Jika dia tidak memiliki dukungan orang tuanya, dia tidak akan lebih baik dari mereka.
Tidak lama setelah mereka mengobrol, Patrick mengantar dua musketier. Patrick sedang mengendarai BMW X7. Di dalam mobil, mereka semua ada di sini. Mereka berempat di sana. Apakah Anda melihat mereka? Kata Patrick. Sial, tidak buruk. Mereka jelas lebih baik daripada gadis-gadis di kampus kita. Ya, mereka dari departemen akting. Dan mereka semua akan menjadi bintang di masa depan. Di kelas kami, hanya Ava yang bisa bersaing dengan gadis-gadis itu, apalagi yang paling tinggi. Dia tidak kalah dengan Ava. Dia pasti berada di level yang sama dengan para dewi. Klakson, klakson. Patrick membunyikan klakson 2 kali ketika dia berada di tempat parkir di pintu masuk. Pacarku ada di sini. Ayo, mari kita pergi. Petik 2. Madison melihat mobil Patrick dan dia memimpin teman sekamarnya ke tempat Patrick parkir. Setelah Patrick dan kedua orang itu turun dari mobil, kedua pihak bertemu. Setelah beberapa perkenalan sederhana, yang kedua dari mereka berjalan ke Golden Leaf Hotel. Kemudian, seorang petugas membawa mereka ke kamar pribadi yang dipesan. Setelah mereka duduk, Patrick menelepon David. Panggilan diangkat. Dev, kamu di mana? Kami berada di kamar pribadi 46. Dapatkan di sini sekarang. Kau satu-satunya yang tersisa, kata Patrick. Baiklah. Aku akan segera ke sana, kata David di telepon. Maaf. Salah satu teman sekamarku akan segera datang. Apa yang ingin kamu makan? Anda dapat memesan apapun yang Anda inginkan. Patrick memandang gadis-gadis itu dan berkata, David turun ke bawah setelah mendapat telepon. Sementara dia di sana, dia menelepon Pearl. Dia menyuruhnya untuk menghapus tagihan kamar pribadi 46. Dan memberitahu mereka bahwa ini adalah acara yang diselenggarakan oleh hotel. Segera, David datang ke kamar pribadi 46. Maaf, aku harus mengurus sesuatu, kata David meminta maaf. Setelah David duduk, makanan disajikan dan semua orang mulai makan. Selain Patrick dan David, yang pernah makan di sini sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya 6 orang lainnya makan di sini. Jadi, mereka memuji makanan di sini ke surga yang tinggi. Mereka memesan beberapa makanan biasa. Tidak seperti David, yang selalu makan makanan paling premium. Ketika Taraf melihat David, dia merasa bahwa dia tampak sedikit akrab. Kemudian, dia ingat bahwa ini adalah orang yang disujud oleh para pelayan ketika dia memasuki hotel. Kebetulan sekali, kemarin, dia merasa bahwa dia tidak akan pernah berhubungan dengan orang seperti ini. Dan hari ini, dia makan di meja yang sama dengannya. Meski penasaran dengan identitas David, dia tidak bertanya karena tidak dekat dengannya. Setelah makan malam, Patrick menyarankan agar mereka bernyanyi di lantai atas. Dan semua orang setuju. Sebagai hotel bintang 8, Golden Leaf Hotel secara alami memiliki segalanya. Namun, ketika Patrick akan membayar tagihan, dia diberitahu bahwa ada acara di hotel dan meja mereka telah dipilih untuk mendapatkan makanan gratis. Selain itu, semua kegiatan yang mereka nikmati di hotel hari ini akan gratis, yang membuat mereka senang. Lagi pula, makan malam itu sekitar $10.000. Jika mereka bernyanyi lagi, itu akan menjadi sekitar $100.000. Mereka bahkan tertawa bahwa ini tidak masuk hitungan dan mereka ingin Patrick memperlakukan mereka lagi. Tentu saja, Patrick setuju dengan senang hati sementara itu. David hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Taraf menduga ada sesuatu yang tidak beres. Tidak ada acara di hotel manapun yang mengizinkan para tamu untuk makan gratis. Jika ada, mereka akan diberikan diskon paling banyak. Apalagi hotel kelas atas seperti ini. Bagaimana mereka bisa memberi mereka makan senilai 100.000 secara gratis? Bermimpilah. Namun, ini mengkonfirmasi kecurigaan awalnya. David jelas merupakan seseorang di manajemen tingkat atas. Namun, karena David tidak berencana untuk memberitahu mereka, dia tidak akan mengeksposnya. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel. Jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya. Novel SSK, dan novel lainnya.